Selamat malam semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan men-sharing bagaimana tutorial dalam membuat database di aplikasi MyUp Accounting. Jadi, di pertemuan minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit mengenai apa itu MyUbi, jadi caranya untuk membuat create perusahaan baru, kemudian cara membuat akunnya, kemudian memasukkan nomor dan sebagainya, tetapi kurang efektif karena perbedaan database accounting. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tutorial memasukkan data-data di MyObi versi 24. Nah, jadi nanti kita di sini akan belajar sama-sama. Kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada saya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerti, bisa tolong dijelaskan ke teman-temannya yang masih belum memahami aplikasi MyObi ini. Nah, contoh perusahaan yang sudah saya minggu lalu share di e-learning itu di mana ada contoh kasus perusahaan dagang, yang di mana perusahaan dagang ini masih menggunakan sistem akuntansi secara manual. Kemudian setelah itu kita baru mulai menggunakan sistem akuntansi terpadu. Sehingga untuk awal persiapan menggunakan sistem harus dicermati data-data awal perusahaan, terutama untuk perkiraan saldonya yang sudah ada dan khusus mengenai data persediaan, hutang dagang dan piutang dagang memerlukan perlakuan khusus sebelum kita mulai dengan transaksi-transaksi baru. Nah, kasus perusahaan dagang yang kita bahas pada kali ini yaitu Toko Universal. Jadi saya sudah dapat menjelaskan minggu lalu, yang dimana toko ini baru berdiri sejak tahun 2015. Dan selama ini akuntansinya masih menggunakan sistem manual, jadi diharapkan tahun 2022 ini dapat menggunakan sistem komputer akuntansi untuk menyelesaikan masalah akuntansinya. Dan di sini sudah saya share data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan tersebut berdiri pada tanggal 20 Desember 2015 dan alamatnya sudah ada jelas di contoh kasus yang sudah saya share. Kemudian jadi kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi MyUp-nya. Nah, ini tampilan MyUp Accounting-nya. Jadi saya jelaskan saja lebih dari awal seperti apa ada di MyUp Accounting. Yang pertama ada Open, kemudian Create, Explore, Watch New, dan Exit. Jadi Open ini adalah untuk membuka file yang telah kita buat, kemudian Create ini adalah kita membuat database baru, kemudian Explore ini kita mengekspor contoh dari perusahaan yang telah dibuat dalam MyUp Accounting, kemudian Watch New ini adalah untuk melihat apakah ada versi terbaru dari MyUp Accounting, dan Exit adalah jika kita telah selesai menggunakan aplikasi, kita bisa klik Exit. Nah, kemudian karena kita belum memiliki database baru, jadi kita buat dari awal aja. Jadi biar sama-sama lebih memahami. Jadi it's okay untuk kita mengulang lagi. Jadi yang pertama kita klik create karena kita membuat database baru. Jadi ini ada introduction. Yang pertama welcome to MyUp dan sebagainya. Jadi kita klik next. Kemudian company name, kita membuat company name ini adalah Toko Universal sesuai dengan contoh kasusnya. Kemudian VAT ini adalah varian ada teksnya ini atau bisa disebut dengan NPWP. Kita masukkan nama atau nomor NPWP dari perusahaan. Jadi nomornya adalah 1.092, kemudian titik 233, titik 5, titik 100. Kemudian untuk alamatnya itu Jalan Diponegoro, Singaraja. Kemudian untuk phone number-nya itu adalah 0362 65987. Nah, untuk fax number, email address ini bisa dikosongkan saja karena nggak diminta di dalam soal. Kemudian kita klik next. Nah, untuk
current financial year-nya ini bisa dilihat di contoh kasus ini adalah, maksudnya current financial year itu adalah tahun berapa kasus transaksi yang akan kita buat. Jadi bisa dilihat di sini, kasus transaksi yang kita akan buat adalah di tahun 2022. Jadi current financial year ini bisa dibuat tahun 2022. Kemudian last month of financial year-nya ini bisa dilihat sesuai dengan contoh kasus soal adalah periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari dan diakhiri tanggal 31 Desember. Nah, jadi bisa dilihat di sini last month-nya adalah Desember dan conversion month atau the beginning transaction itu bulan Januari dan number of accounting period adalah 12. Jadi kalau misalnya 13 ini, kalau misalnya jurnal kalian itu ada penyesuaian, tapi dalam contoh kasus perusahaan ini tidak perlu menggunakan jurnal penyesuaian. Kemudian kita klik next. Nah, ini confirm-nya langsung klik next dan untuk yang ini kita pilih yang di tengah aja, kemudian kita klik next. Dan ini adalah untuk menyimpan file kalian, itu bebas di mana saja. Kalau saya itu milihnya di sini. Oke, kita klik next dan kita langsung ke Command Center. Nah, ini bisa dilihat Command Center-nya ini. Jadi kita perkecil aja ya biar bisa buka 2 slide. Nah, jadi untuk membuka akun-akun yang dibutuhkan perusahaan, kita melihat akun-akun yang dibutuhkan perusahaan itu ada di neraca ini. Jadi kalian juga sudah tahu akun-akun apa saja yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita klik account, kemudian klik account list. Nah, jadi dalam akun-akun ini tidak semuanya diperlukan. Jadi beberapa ada yang kita harus inaktif akunnya dan beberapa harus dihapus. Tapi ini karena sudah versi yang terbaru, saya rasa akun-akun yang dulu-dulu sepertinya sudah tidak ada seperti professional account dan lain sebagainya atau investment account sepertinya sudah tidak ada di versi terbaru. Jadi kalau di 18 kemarin masih ada. Nah, yang pertama ada check account. Jadi check account ini kalian bisa ubah menjadi akun rekening di BCA nomor 1200. Rekening di BCA. Nah, kalau saya sih menyarankan untuk jangan dulu di sini isi opening balance-nya. Nanti kita bisa lihat buat isi opening balance atau angkanya ini di setup nanti. Nah. Oke. Terus kemudian deposit funds ini kita bisa ubah menjadi kas di tangan nomor 1100. Oke. Kas di tangan dan depas ini kalian bisa ubah menjadi 1.300 akun piutang dagang.
udah. Kemudian buat akun-akun yang diperlukan oleh toko universal ini. Jadi yang belum ada di misalnya ini aktif udah nih. Jadi kita akan membuat persediaan aktif atau tadi dia belum ada. Jadi kita akan membuat baru. Kita klik new, kemudian ini aset, other aset, dan akun nomornya kita buat nomor 1000 untuk akun Aktiva Lancar. Jadi ini header account. Kemudian persediaan, header account, kemudian televisi, 1410 televisi digital. Jadi kalau mau cepat kita bisa klik ALT plus N, kemudian kulkas 1420 kulkas, kemudian 1430 VCD player, tarik keluar. Kemudian kita buat Aktiva tetap. Aktiva tetap, ini header account seperti biasa, kemudian LTNU, kemudian peralatan kantor, 2100 peralatan kantor, detail account, kemudian ALT new kita buat 2200 akumulasi penyusutan peralatan kantor, kemudian ALT new 2300 itu kendaraan, kemudian ALT new itu nomor 2400 akumulasi penyusutan kendaraan, ALT new 2500 itu gedung, ALT new 2600 itu akumulasi penyusutan gedung, ALT new 2700 itu tanah. Oke, ya semuanya. Oke, udah semuanya. Sekarang kita masuk ke akun liability.
Ide liabilitas ini yang pertama itu adalah creditors ini kita ubah menjadi hutang dagang. Hutang dagang itu nomor 1100 kemudian ALT new sorry karena masih ada yang lainnya, jadi yang ini oke, yang lainnya diamkan saja. Kemudian payroll ini tuh di inaktif aja karena tidak digunakan. Kemudian terus kemudian untuk selanjutnya hutang gaji kita klik new. Maaf tadi karena ada kesalahan teknis. Jadi hutang gaji nomor 1200. Klik OK. Kemudian buat baru lagi untuk header account nomor 1000 kewajiban jangka klik OK. Kemudian dilanjut ke equity. Nah, ini retain earning ini kita bisa ganti menjadi retain earning ini bisa jadi diganti laba ditahan. Nomor akun 2000. Oke, kemudian current year earnings ini diganti menjadi laba tahun berjalan. Kemudian historical balance ini ikutin ini nomor 3.999 historical balancing dan buat satu akun baru untuk modal MADE. Oke. Terus kemudian ke akun income. Nah, untuk akun income ini ada di rekening nominal ini. Jadi income-nya nomor 4000. Income ini karena ini ubahnya jadi penjualan, income adalah penjualan sama dengan soal. Kemudian kita klik new untuk nomor penjualan nomor 1000 sampai dengan 3000. Ini 1000 penjualan televisi. Kemudian 2000 penjualan kulkas. Kemudian penjualan VCD.
player. Televisi bekas VCD player. Kemudian masuk ke cost of sales atau harga pokok penjualan. Jadi ini kita ubah menjadi harga pokok. Kita klik OK, kemudian buat akun baru nomor 5.000, harga pokok televisi, kemudian 2.000 harga pokok kulkas, kemudian 3.000 harga pokok VCD player. Oke, kemudian ke expense, ini biaya atau expense. Nah, expense ini kita ganti jadi biaya, kemudian akun 6.000, ini tuh wage and salaries ini diubah menjadi biaya gaji pegawai administrasi, jadi ini nomor 1.100, biaya gaji pegawai administrasi, kemudian other employee ini diubah menjadi akun nomor 6.2100 menjadi biaya gaji karyawan toko. Kemudian kita buat akun baru untuk akun-akun yang lain yang belum. Ini nomor 1.200. Biaya perlengkapan kantor. Kemudian 1.300 biaya pensutan administrasi atau peralatan kantornya, kemudian header, oke. Kemudian kita klik menu, nomor 1310, biaya penyusutan peralatan kantor, kita klik oke. Oke, 1.300, kemudian untuk biaya operasional, ini kita kejar, kemudian enter, biaya operasional, kemudian kita klik oke, kemudian nomor ini dari gaji karyawan toko udah, jadi kita langsung ke nomor 2.200, masuk ke biaya gaji sopir, kemudian LT new 2.300, biaya promosi LT new, kemudian 2.400 biaya listrik LT new, 2.500 biaya air 2.600 biaya telepon. Oke, kemudian lanjut ke other income. Sorry, tadi expense-nya 6.200, 6.2700 belum ya. Sama yang 6.100 yang biaya admin dan umumnya belum saya masukin.
kita buat header account. Jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian 2.700 itu biaya penyusutan operasional. Klik OK, kemudian new lagi 2.710 biaya penyusutan kendaraan. Ini header account, kemudian new lagi 2.720 biaya penyusutan. Oke. Jadi kayak gini kurang lebih, kemudian langsung ke other income. Other income itu biaya pendapatan lain-lain. Ini jadi kita masukin pendapatan lain. Ya mana pendapatan bunga. Oke, oke. Ini lagi nomor 1.200 pendapatan bunga DA. Oke. Ini akun. Kemudian new lagi nomor 2.000. Oke, kemudian lanjut ke other expense atau biaya lainnya. Kemudian klik new, kemudian klik 1.200 biaya bunga diganti, kemudian 1.000 biaya lainnya. Oke, kemudian sudah selesai sampai ke sana. Kita langsung masukin saldo awal, kita nanti setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Jadi yang pertama kas di tangan itu 40 juta dan BCA 65 juta dan dagang 15 juta, kemudian televisi 40 juta, kemudian kulkas 48 juta, kemudian VCD player 30 juta, peralatan kantor 1.300.000, wow ini ada yang ketinggalan di persediaan ini. Setelah VCD player itu ternyata ada perlengkapan kantor,
1.500. Oke. Kemudian close, setup, balance, kelengkapan kantornya 1.300. Kemudian peralatan kantor ini 4 juta. Kemudian akumulasi penyusunan kantornya 3,5 juta. Kemudian kendaraannya 30 juta. Kemudian akumulasi penyusunan kendaraannya 20 juta. Kemudian gedungnya 80 juta. Kemudian akumulasi gedungnya 50 juta. Kemudian tanah 50 juta. Kemudian hutang dagangnya 40 juta. Oke. Kemudian modal made. Nah, ini jadi ada yang ketinggalan juga. Ya, 200 juta. Kemudian laba ditahan 59 juta. Nah, ini ada yang ketinggalan nih, kewajiban jangka panjang yang utang di Mandiri. Di fakta inaktif. Jadi ada utang dagang, utang gaji. Ini di utang lainnya ya. Di utang lainnya inaktif. Kemudian kewajiban jangka yang ini kita hidden account, klik OK. Kemudian nomor 2100 itu utang. Oke. Kemudian utang gaji 0, tangannya 0, utang di Mandiri itu 35 juta. Oke. Ini 200.000 ya. Ini 59.800. Yang 35 juta, 40 juta. Salah mungkin 55, 50 juta. Jadi selanjutnya ini langsung masukin 200 juta. Jadi amount left to allocate ini harus 0. Jadi kalau misalnya ini belum 0, itu tolong diperbaiki. Karena kalian harus memperhatikan ini equity ini. Jadi equity atau ekuitas ini kalian jangan membuat akun baru. Jadi karena
ganti menjadi laba ditahan, dan current earnings itu menjadi laba tahun berjalan. Itu nggak akan muncul di sini, jadi dia akan langsung muncul di list account ini. Oke, kemudian lanjut mana ya? Dia masuk di laba tahun berjalannya, kita nolin aja. Karena emang laba tahun berjalannya itu 0, kemudian itu masuk di sana, kemudian kita masuk ke text code atau text kode, jadi kita klik list, kemudian klik text code, kemudian kita hanya menggunakan GST dan NT. Jadi kita perlu pakai ini aja. Ini kan nggak perlu nih, jadi hapus aja. Edit text ini nggak perlu. Kemudian ini nggak perlu. Nah, kemudian kita close. Kemudian kita masuk ke mengisi link account. Jadi untuk mengisi link account ini kita kita lanjut. Nah, di sini itu kita akan memasukkan link account. Jadi di mana soal yang nomor data yang dimiliki perusahaan yang nomor 6 ini adalah kebijakan mengenai pembelian dan penjualan adalah sebuah transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan bila melibatkan kas selalu melalui rekening kas di tangan. Jadi menggunakan kas di tangan. Jadi yang pertama kita klik setup, kemudian klik account, kemudian kita klik sales account, terlink di akun penjualan. Jadi ini yang customer basic ini kita ganti menjadi customer sales account. Kemudian klik OK. Kemudian untuk di purchase account sama, jadi kita klik ini di kas di tangan di account, kemudian klik OK. Kemudian lanjut kita ke menginput vendor atau supplier yang ada di kas soal. Jadi ini data vendor suppliernya. Jadi kita yang pertama itu membuat akun kartu piutang. Nah, cara yang pertama adalah kita masuk ke card file ini, kemudian kita klik menu supplier list, kemudian kita klik yang supplier ini, kita klik ini, dan nah, name ini kita masukkan suppliers yang pertama itu adalah PT Sony International. Kemudian di enter, card ID-nya kita klik 01, kemudian enter alamatnya. Jadi kita boleh masukkan alamatnya di Jalan Kria 5 Jakarta. Kemudian kita klik kita langsung ke buying detail ini. Jadi dari buying detail ini kita masukkan purchase layout-nya ini. Kemudian payment is due-nya kita klik ini given of the days. Kemudian code-nya 0 dan ini due days 30. Karena di soal ini 30 hari. Januari sampai
maaf, trustnya selama 1 bulan. Jadi kita klik OK. Kemudian klik menu untuk akun yang lainnya. Yang lainnya itu ada PT Nasional, kemudian kita klik nomor V02, kemudian address-nya Jalan Pemuda nomor 105 Jakarta. Oke, kemudian dari ininya tadi buying details-nya kita item ini oke udah berubah, kemudian kita new lagi, itu adalah PT Intel, klik 03, kemudian address-nya Jalan Ponegoro 1 Bandung. Klik OK, close. Kemudian kita cut listnya sekarang, kita membuat customer sama kayak tadi kita klik menu, kemudian masukkan K01, itu ada Arman, kemudian alamatnya Jalan Sutomo 1 Singaraja. Kemudian selling details-nya kita item, dan ini payment of due-nya itu payment of days, balance due-nya adalah 30 days, 30 hari. Kemudian kita klik menu K02, ke strip 02 itu adalah Ina, yang dimana alamatnya di Jalan di Ponegoro 1 Singaraja. Kemudian ini langsung saja selling details-nya, ini item, jadi ini adalah yang gitu days dan 30. Kemudian K3-nya adalah Wanda, di mana address-nya adalah Jalan Murah Rai 7 Singaraja. Kemudian details-nya ini item, dan ini update semua, kemudian days, dan ini 30. Kemudian K04, ini adalah Agus, alamatnya di Jalan Sutomo 221 dan Pasar. Kemudian selling detail, ini adalah item, kemudian ini update, ini klik 30, kemudian klik OK. Ini kebalik ya. Oh, kebalik ya, jadi dari awal itu sebenarnya adalah Arman, ini K01, maaf sebelumnya, jadi oke, ini kebalik, ini Tina, kemudian K02, kemudian ini Agus, ini K04, kemudian kita klik ini, Dharma, di 05, kemudian alamatnya di Jalan Diponegoro 34 dan Pasar. Selling detailnya item, kemudian Wendy,
Jadi nomor strip 06, alamatnya di Jalan Teuku 5 dan Pasar, dan detailsnya item, kemudian dan ini 30, klik OK. Kemudian Jalan Komodo Singaraja. Oke. Nah, karena sudah, terus kemudian kita masukkan saldo awal piutang dan utang dagangnya sama ke piutangnya dulu. Sorry. Yang pertama adalah ini, kemudian yang pertama adalah PT. Yang pertama itu adalah PT Sony. Kita add purchase, kemudian klik enter, kemudian date sesuai dengan tanggal neraca tanggal 31 Desember 2021, kemudian memori ini adalah saldo awal utang atau utang sama aja, penting kalian tidak konsisten utang gitu kan. Ini adalah 10 juta, kemudian ini NT, dan kemudian kita klik record. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah PT Nasional, ya supaya kita klik purchase, kemudian enter 31, ini adalah saldo awal utang, kita masukkan 12 juta, dan record. Kemudian kita masuk ke PT Intel, supplier, kita add purchase 31 menyimpan di saldo awal utang 18 juta. Jadi congratulations, atau outstanding ini filenya adalah berhasil. Jadi balance sama dengan saldo awal yang kita masukkan di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian masuk ke input saldo awal view. Balance, kemudian customer balance. Jadi yang pertama itu Starman, kemudian add sales, jadi enter, ini buat 31 Desember 2021, kemudian saldo awal piutang, yang pertama Arman ini adalah 2 juta, kemudian kita klik record, terus try. Kemudian yang kedua adalah Tina, add sales, nanti 31 Desember di saldo awal piutang, ini copy aja. Saldo awal piutang Tina adalah 1.500.000, kemudian record, kemudian Tina adalah Wanda, di add sales Wanda ini, karena Wanda ini 1 juta. Record, kemudian Wanda adalah Agus,
customer sales ini salesnya Agus adalah 1.800.000. Kita record, kemudian setelah Agus kita ke Dharma, sales Dharma adalah 3 juta. Nah, kemudian kita record, setelah Dharma ada Wendy, customer and sales, kemudian Wendy itu 2,5 juta. Sorry, kelebihan. Kita record, cancel, record, kemudian setelah Wendy ada Maman. Biasanya dan Excel itu 3.200.000. 3.200.000. Oke, jadi udah congratulations. Jadi akunnya sudah sama nominalnya. Kemudian kita masuk ke input data pegawai. Kita close ini. Kita masuk ke card file, card list. Kemudian ke employee. Klik new. Jadi kita masukkan nama employee atau pegawai-pegawainya. Yang pertama itu ada Tini. Card ID-nya dia itu P-001, kemudian address-nya adalah Jalan Erlangga, Singaraja. Kita klik new. Ada Ari, ini P-strip 002, Jalan Komodo 21 Singaraja, new. Wiria, ini P-strip 003, Jalan Sutomo 76 Singaraja, kemudian Ahmad P-strip 004, Jalan P Sumatera. Oke, kemudian kita masuk ke input data masuk ke input data persediaan. Jadi kita klik inventory, kemudian klik item list, kemudian klik new. Yang pertama itu televisi, kemudian kita klik ini 3 item, kemudian kita masukkan ke televisi, account, kemudian penjualan televisi, account, kemudian ini televisi. Nah, ini adalah harga pokok televisi, kemudian tracking salesnya adalah penjualan televisi, dan item inventory yang dituju adalah televisi. Kemudian masuk ke buying details, ini non-taxable, jadi kita use tax code ini. Non-taxable, kemudian ini ini klik dan ini juga klik non-taxable. Kita klik oke.
di step 002 itu ada kulkas, harga pokok kulkas, kemudian penjualan kulkas, dan yang ini adalah kulkas. Klik bank details, kita klik OK, kemudian yang nomor 3 adalah VCD player, kita klik semuanya, jadi VCD player, kemudian penjualan VCD player, kemudian VCD player. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita close, masuk ke saldo awal persediaan. Karena persediaan itu beda dan menggunakan akun yang berbeda-beda, jadi saldo persediaan itu harus per item. Masuk ke count inventory, kemudian kita televisi. Ini televisi adalah jumlahnya 40 dan kita klik adjust inventory. Nah, ini kita klik televisi, kita klik use of card, kita klik continue ke opening balance. Nah, ini kita buat tanggalnya 31 Desember awal tahun, jadi 01/01/2022. Kemudian kita masuk awal persediaan. Saldo awal persediaan. Kita masukkan unit kosnya ini adalah 1 juta. Oke, kita klik record, kemudian count inventory lagi, kulkas ini jumlahnya 60, kita adjust inventory, kita masukkan kulkas, kemudian klik continue opening balance, oke, dan unit account-nya adalah 800.000, kemudian kita klik record, kemudian inventory lagi, ini 60, adjust inventory, ini kita buat VCD player, continue opening balance, dan kita masukkan unit ininya adalah 500.000. Kita klik record. Nah, oke, setelah itu kita sudah selesai masukkan datanya. Kita masuk ke transaksi yang selama di bulan Januari 2022. Nah, transaksi yang pertama adalah hutang kepada PT Sony International. Jadinya adalah hutang kepada PT Sony International. Jadi kita masuk ke inventory. Kita masuk ke pembayaran. Kemudian kita klik pay bills. Kemudian setelah pay bills kita klik insert supplier, ini adalah Sony Inter, kita klik supplier, kemudian date-nya kita masukkan sesuai tanggal, jadi tanggal 1 Januari 2022. Kemudian amount-nya ini adalah 10 juta sesuai dengan hutangnya adalah 10 juta. Kemudian amount update-nya 10 juta. Kemudian sampai financial dan agak update 10 juta sampai dengan out of balance ini 0. Kemudian kita cek jurnal control,
masuk dan pembayaran. Sini sudah benar jurnalnya. Sudah selesai, kita klik. Untuk transaksi berikutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.